Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tujuan perjalanan Yesus dari karya pelayanannya adalah menuju ke Yerusalem dan menuju kepada salib. Semua orang berusaha menghindarkan diri dari salib kehidupan. Bagi orang beriman, terutama orang beriman Katolik, kita menekankan pada teologi salib, di mana tanpa salib tidak ada kematian dan kebangkitan. Setiap orang Katolik harus melewati salib kehidupan. Dan orang Katolik harus bangkit setiap kali jatuh sebagaimana jalan salib Tuhan Yesus. Tanda keberimanan kita dilihat dari keberanian, kemauan untuk bangun kembali setiap kali kita jatuh. Setiap kali kita menderita, setiap kali kita terkapar, bangun kembali, bangkit lagi untuk memulai hidup yang lebih baik dan lebih baik ke depannya. Tanpa perjuangan untuk bangkit kembali, maka kita tidak beriman. Kita tidak yakin bahwa kita punya Tuhan. Tuhan harus senantiasa menjadi motivator terutama bagi kita untuk hidup lebih baik, hidup lebih benar, hidup lebih suci. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang yang mau mendekatkan diri pada Tuhan tidak akan takut terhadap salib. Dia akan mengambil hikmah positif dari setiap kali keterjatuhan. Tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa makna, Bapak Ibu. Semua selalu bermakna, selalu membawa manfaat kalau kita mau belajar sesuatu dari setiap peristiwa itu. Namun seringkali kita mau terima yang enak-enak saja dan tidak mau belajar sesuatu dari pengalaman yang kurang enak. Padahal kita baru tahu bahwa ada nasi goreng yang enak kalau kita pernah makan nasi goreng yang tidak enak. Kita tahu pentingnya sehat ketika kita pernah sakit. Kita tahu pentingnya hidup hemat ketika kita sama sekali mungkin memakai uang yang begitu banyak tapi tidak ada hasil. Baru kita bisa belajar, oh ternyata hemat itu penting. Kali lalu saya terima uang 10 juta, hasilnya tidak ada. Semua pengalaman itu baik. Maka pada pagi hari ini, maukah
kita berjalan bersama Yesus menuju ke Yerusalem. Belajar tentang keterjatuhan di salib. Pengalaman-pengalaman yang kurang enak demi menata hidup yang lebih baik. Salib itu menyelamatkan, salib itu membebaskan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.